perlindungan dan pemeliharaan Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, orang tua murid kelas 8 dan 9, pagi hari ini kita akan memulai atau mengadakan sebuah kegiatan sosialisasi kepada orang tua murid kelas 8 dan kelas 9 ya. Akan ada sosialisasi, nanti akan pemaparan-pemaparan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah, kemudian dari Litbang, dari yayasan, susunannya terbalik ya. Nanti akan dijelaskan kepada Bapak Ibu semua, dan kiranya nanti kita boleh mengikuti setiap sesi ini dengan hikmat ya. Oke. Ya, adapun yang kami harapkan adalah, Mr. Revan boleh dilanjutkan ke slide-nya. Ya maaf Bapak, agak terganggu nih, ada ada karyawan satu di sini ngikut ya. Ya, saya akan membacakan, tapi Bapak Ibu bisa lihat juga di layar monitor ya. Untuk kenyamanan kita bersama di dalam kegiatan hari ini, mohon dengan sangat rendah hati, mohon untuk mematikan mikrofon selama nanti pemaparan dilangsungkan. Kemudian Bapak Ibu juga boleh mengajukan pertanyaan melalui link yang diberikan ya. Link yang diberikan. Kemudian nanti di akhir acara kita akan ada foto bersama, dan ini untuk keperluan dokumentasi untuk sekolah. Dan kami sangat berharap Bapak Ibu dapat membuka kamera gitu ya. Jadi nanti selama pemaparan Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan melalui link yang diberikan, kemudian di akhir kita akan foto bersama. Kita akan memulai acara kita. Yang pertama, mari kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian nanti juga akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Kalam Kudus. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan sikap yang hormat. Kita akan menyanyikan Mars Kalam Kudus. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah
bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi dan lutut untuk pembangunan Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Taati pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Dalam kudus tunas harapan bangsa, bangun regaplah bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi dan pembangunan Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Taati pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengawali sosialisasi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Pagi ini kami boleh kembali lagi dipertemukan dengan orang-orang tua dari siswa-siswi kami di kelas 8 dan kelas 9. Kami bersyukur walaupun pertemuan hari ini dilakukan melalui link meeting, tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menganugerahkan kami kesempatan, memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Karena itu ya Tuhan, kami mau terus memohon pertolongan-Mu agar memimpin jalannya sosialisasi hari ini dengan baik. Koneksi internet yang kami gunakan, segala perangkat multimedia yang kami gunakan juga Tuhan memberkati, agar semua boleh mendukung kegiatan hari ini dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan waktu kami ke depan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kita di acara sosialisasi hari ini. Kita akan sekali lagi kita mau sosialisasi kepada orang tua murid untuk tahun ajaran 2021-2022. Dan dalam kesempatan yang pertama kita akan mendengar kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Pontianak yang akan disampaikan oleh Mr. Hendik Pujianto. Kita akan mendengarkannya bersama-sama. Shalom, Bapak Ibu, orang tua murid, rekan-rekan guru dan semua yang hadir dalam parents meeting hari ini. Dalam kondisi dan situasi apapun, kita patut bersyukur sebab Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Di tengah kondisi pandemi sekalipun yang tentu tidak mudah untuk kita jalani, masih ada kasih dan penyertaan Tuhan Yesus yang selalu dinyatakan kepada kita. Dalam momen parents meeting yang diselenggarakan secara daring, izinkan saya selaku Ketua Yayasan Kalam Kudus Cabang Pontianak menyampaikan banyak terima kasih kepada parents yang senantiasa siap sedia memberikan dukungan, perhatian,
yang lebih kepada pendidikan anak di usia ini. SKKK Pontianak berkomitmen untuk menjadi mitra orang tua dalam mendidik anak-anak, memperlengkapi mereka menjalani kehidupan mendatang, baik yang bernilai sementara di dunia ataupun yang bernilai kekal. Maka penting kerjasama yang baik antara sekolah, dalam hal ini rekan-rekan guru dan orang tua di rumah. Kiranya parents meeting hari ini semakin mensinergikan orang tua dan sekolah untuk menolong putra-putri tercinta kita memperoleh pendidikan yang berkualitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan visi dan misi SKKK yang akan disampaikan oleh Madam Desi Prima. Pada Madam Desi juga akan persilakan waktunya. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu walaupun lewat layar ya. Karena udah lama sekali kita nggak ngobrol-ngobrol, udah lama kita nggak bisa ketemu. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan ini, buat saya sih adalah sukacita tersendiri. Saya senang banget ketemu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu izinkan saya untuk membagikan dan mengingatkan kita lagi mengenai visi dan misi dari Sekolah Kristen Kalam Kudus. Sekalian nih saya mau pamer logo baru dari Sekolah Kalam Kudus. Ya Bapak Ibu, ada logo yang baru dari Kalam Kudus, ini dari seluruh Indonesia ya, bukan cuma Pontianak. Nah, Bapak Ibu juga boleh akses websitenya yang udah baru, SKKK Indonesia, sch.id. Nah, nanti boleh dicek tuh beberapa sekolah yang merupakan satu keluarga di Kalam Kudus ya, banyak sekali. Nah, Kalam Kudus, Sekolah Kalam Kudus ini dibangun oleh orang-orang yang pada awalnya memiliki hati untuk membentuk visi dan misi yang sampai sekarang kita sama-sama yakini gitu ya. Berangkat dari sebuah pemikiran Bapak Ibu, yaitu Sekolah Kristen Kalam Kudus itu percaya bahwa setiap anak diciptakan oleh Tuhan secara unik dengan tujuannya tertentu. Nah, setiap anak itu unik Bapak Ibu. Anak saya beda dengan anak Bapak Ibu. Anak saya yang ada 3 aja beda-beda ya, 3-3-nya benar-benar berbeda gitu. Nah, setiap mereka itu punya tujuan khusus di dalam hidupnya. Bukan tujuannya kita, bukan tujuannya orang tua, bukan juga tujuannya guru, bukan tujuan sekolah. Nah, oleh karena itu, Sekolah Kristen Kalam Kudus percaya kalau sekolah kerjasama dengan orang tua, kita bisa membantu anak-anak menemukan tujuan hidupnya. Gitu. Jadi ini kerinduan kami di Kalam Kudus, kerinduan kami di Kalam Kudus Pontianak juga sama, bahwa setiap anak, murid itu boleh ketemu tujuan hidupnya, keunikan dirinya, nggak perlu jadi orang lain, tapi jadi versi dirinya yang paling maksimal. Nah, berangkat dari pemikiran seperti inilah visi Sekolah Kristen Kalam Kudus dibentuk. Visinya adalah terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri dan berguna bagi dunia. Kita pengen anak-anak bertumbuh itu secara utuh. Utuh itu apa? Utuh itu ya ada badannya, ada pengetahuannya, ada keterampilannya, skill hidup ya, ada juga spiritualnya bersama dengan Tuhan, ada juga sosialisasinya dan lain sebagainya. Secara utuh kita pengen anak-anak kita bertumbuh, khususnya saat ini Bapak Ibu anak-anaknya sudah masuk kelas 7, masa remaja, beda dengan masa putih merah, sekarang udah jadi putih biru. Kita mau terus lanjutkan pendidikan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang berkembang secara utuh. Nggak cuma badannya yang makin besar, tapi pengetahuannya makin dalam. Karakternya harus makin baik. Cara dia memperlakukan orang lain harus lebih mulia lagi begitu. Didasari apa? Didasari oleh kasih
kasih dan takut akan Tuhan, bukan takut sama polisi, bukan takut sama orang tuanya, bukan takut sama gurunya gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman guru juga jadi versi guru yang menakutkan loh ya, nggak boleh ya. Anak-anak haruslah takut dengan hormat kepada Tuhan, karena Tuhan itu ada di mana saja. Tuhan itu melihat apa yang kita kerjakan. Lalu kita juga dukung anak-anak kita jadi pribadi yang mandiri. Makin besar harusnya makin mandiri, punya inisiatif, punya inovasi, dan bisa berkarya. Akhirnya kita pengen dorong anak-anak kita, udah mulai masuk kelas 7 nih, boleh berguna bagi dunia. Kalau tadinya di SD mungkin berguna bagi dunianya, pemikirannya adalah ke keluarga, teman-teman sekelas. Tapi sejak SMP kita akan ajak mereka untuk berbaginya lebih besar, lebih luas jangkauannya. Nah, nanti program-program yang untuk menolong anak-anak, murid-murid kita, anak-anak kita bersama untuk bertumbuh jadi manusia utuh, takut akan Tuhan, mandiri dan berguna bagi dunia, nanti akan di-sharingkan oleh teman-teman tim SMP dengan lebih detail. Nah, Bapak Ibu, kita mau lihat lagi yaitu misi Kalam Kudus. Nah, berangkat dari visi yang indah ini, Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin sinyalnya. Nanti Madam Desi akan kembali. Mohon dimaklumi. Belum ada suara itu. ya mohon maaf ada gangguan di sinyal di tempat kami ini sepertinya. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ya, kita mau sama-sama lihat bahwa misinya Kalam Kudus itu bukan hanya mengerjakan murid, tetapi kalau Bapak Ibu boleh lihat, nanti di website Bapak Ibu boleh lihat lebih detail ya, saya di sini nggak akan bahas panjang-panjang. Tetapi tugasnya Kalam Kudus itu untuk mendidik manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri dan berguna, itu bukan hanya mengerjakan murid, tetapi semua stakeholder. Stakeholder itu siapa? Muridnya ada, gurunya, ada karyawan, ada staff, dan juga parents, orang tua. Karena semua orang kita yakin kalau kita mengerjakan hal yang sama, kita bisa bertumbuhnya lebih baik daripada masing-masing. Begitu. Nah, selanjutnya, Sekolah Kristen Kalam Kudus dengan motonya yang tetap sama ya, moto kita tercinta dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi. Bapak Ibu, kami sungguh memohon pertolongan Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua, karena kami di tahun lalu dan di tahun mendatang dalam pandemi seperti ini pasti kami nggak bisa maksimal melakukan moto ini dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasinya anak-anak. Nah, karena itu yuk kita sama-sama ya. Kita mengasihi anak, tetapi kita juga mendidiknya dengan tertib, teratur, punya target seperti itu ya, supaya prestasinya meningkat. Tagline-nya adalah inside out. Kalau anak-anak itu berubah dari hatinya, dari pemikirannya, dari jiwanya, maka pasti tingkah lakunya akan berubah. Begitu. Jadi mari kita akan bersama-sama ke depan mengarahnya seperti ini. Budaya sekolah tetap sama, budaya smart, senyum, salam, sapa, sopan. Walaupun kita kalau ketemu bermasker, kita masih bisa kok dengan bahasa tubuh ya, memberikan sapaan yang ramah dan lain sebagainya. Membiasakan anak-anak meminta maaf, antri, menjaga kerapian, kebersihan, merawat rajin, lalu mengucapkan kata tolong dan terima kasih. Ini akan terus diteruskan di tahun ajaran ini menjadi budaya anak-anak dan juga budaya kami semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu, jika tahun-tahun sebelumnya Sekolah Kristen Kalam Kudus dikenal sebagai sekolah yang melaksanakan kurikulum e-learning atau integrated learning, maka di tahun ini Sekolah Kristen Kalam Kudus seluruh Indonesia akan membuat dan melaksanakan sebuah kurikulum yang disebut integrated blended learning.
Artinya apa? Artinya adalah anak-anak itu akan diajak di dalam sebuah kurikulum yang mengajar mereka berkembang secara spiritual. Lalu yang kedua punya pengetahuan, bukan cuma pengetahuan tetapi pola berpikir. Karena pengetahuan itu ada di mana saja ya, bisa didapatkan di mana saja, tetapi pola pikir itu harus dilatih. Nah, lalu yang ketiga kita juga mau mendorong anak-anak untuk punya mental dan karakter global. Ya, jadi mentalnya harus luas, karakternya juga karakter yang memberkati orang secara global. Keterampilannya juga bermanfaat secara global. Nah, ada kata global, global, global. Kenapa sih? Karena kita pengen anak-anak itu bermanfaatnya memang lebih luas. Oleh karena itu, pelajarannya tentu saja pelajaran yang mengarahkan kepada keterampilan global. Misalnya anak masih ada bahasa Mandarin, bahasa Inggris, begitu ya, pengetahuan-pengetahuan yang update, sains yang terbaru, begitu. Nah, jadi dengan semuanya itu diblendedkan sehingga anak-anak bertumbuhnya lebih maksimal. Nah, yang terakhir juga kita mendukung supaya anak-anak punya hidup yang sehat dan seimbang. Bukan cuma sehat badannya lalu, oh kalau zaman dulu ya saya ingat zaman saya dulu, kalau anak tembem-tembem pipinya itu disebut anak sehat gitu ya. Kayaknya zaman sekarang udah lain ya, anak sehat zaman sekarang itu yang tubuhnya ke atas nggak ke samping begitu. Tapi kita mengajakin anak-anak juga memiliki pola hidup yang seimbang. Ada waktu belajar, ada waktu main. Bukan kebanyakan main, kurang belajar. Ada waktu rebahan, nah Bapak Ibu pasti tahu ya anak-anak kita ini lagi suka rebahan, tetapi juga ada waktu untuk beraktivitas secara fisik. Seperti itu, hidup sehat. Boleh makan jajan, boleh, tetapi juga harus makan sayur dan makan buah-buahan. Nah, kita mau ajakin anak-anak untuk seperti ini Bapak Ibu. Inilah yang disebut dengan kurikulum IB Learning. Nah, karena seperti yang tadi saya katakan, dari mimpi pendiri Kalam Kudus, dari pengalaman sekian puluh tahun pendahulu-pendahulunya Kalam Kudus dan pengalaman kami yang bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa kita nggak bisa mengerjakannya masing-masing. Kita perlu gandeng tangan. Together we can do more. Oleh karena itu Bapak Ibu izinkan saya meminta bantuan Bapak Ibu untuk mengingatkan, mengkomunikasikan, memberi masukan yang membangun kepada kami sebagai pelaksana pendidik di sekolah. Boleh dikasih informasi begitu ya. Kalau Bapak Ibu punya informasi yang, oh kayaknya ini lebih baik loh, silahkan gitu. Kami sangat senang karena seperti tadi, environment belajar itu bukan hanya untuk murid, tetapi untuk kita semua. Nah, satu lagi nih Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu berkenan menjadi narasumber untuk kelas murid, Bapak Ibu boleh kontak saya secara pribadi atau kontak Mr. Revan sebagai Wakakur ya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum untuk bisa membagikan pengetahuan Bapak Ibu atau skill Bapak Ibu yang pasti akan menarik buat anak-anak. Karena kami punya kerinduan bahwa Bapak Ibu terlibatnya lebih banyak lagi di dalam pendidikan. Misalnya Bapak Ibu punya keterampilan bercocok tanam, pengen sharing, yuk kita akan adakan waktu-waktu di mana Bapak Ibu bisa sharing kepada kami dan juga kepada anak-anak. Begitu. Atau misalnya, oh saya punya profesi yang sangat unik loh, jarang loh orang bisa melakukannya, boleh juga. Nah Bapak Ibu yang bersedia, boleh menghubungi saya atau Mr. Revan untuk kita ke depan berjalannya lebih gandengan tangan lagi, karena kita pengen anak-anak kita tuh tumbuhnya jadi anak-anak yang pengetahuannya, karakternya, keterampilannya itu global, lebih luas lagi. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan melanjutkan sosialisasinya. Tuhan memberkati. Ya, kita akan lanjutkan dengan pemaparan selanjutnya. Kata sambutan yang akan disampaikan oleh Miss Novitas selaku Kepala Sekolah dari SMP. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, thank you Mr. Suparto. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid kelas 8 dan 9, rekan-rekan guru, dan juga mungkin anak-anak yang bergabung ya di pagi hari ini kita bersama-sama bisa bergabung.
dalam sosialisasi pembelajaran satu 2022, makanya kita adakan waktu sebelum anak-anak mulai masuk sekolah, kita orang tua dan juga guru-guru boleh paham 1 tahun ke depan kita akan melakukan apa saja, dan harapan kita serta komitmen kita untuk mendampingi anak-anak di rumah sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke. Pastinya Bapak Ibu penasaran, apakah pembelajaran tahun ajaran ini akan sama seperti sebelumnya, ataukah boleh next selanjutnya Mister, untuk tahun pelajaran ini berdasarkan surat edaran dan juga instruksi dari pemerintah, jika sebelumnya dari Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Barat pada tanggal 22 April ya, diminta untuk penghentian sementara pembelajaran tatap muka ini dari Bapak Sutarmiji. Kemudian kemarin pada tanggal 8 ada surat edaran terbaru dari Wali Kota. Ya, kita tahu pada saat sekarang ini sedang ada PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Pontianak. Maka dari itu, berangkat dari edaran dan instruksi ini untuk pembelajaran tahun ajaran 2021 dan juga 2022, kita masih melaksanakannya secara daring. Bisa Bapak Ibu baca ya di sini ya. Jadi ini merupakan instruksi dari pemerintah. Boleh next, Mister? Ya, jadi Bapak Ibu, yang pertama saya mau sampaikan adalah pembelajaran kita masih dilaksanakan secara daring hingga ada instruksi lanjut dari Satgas dan juga Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Ya Bapak Ibu ya, karena kita belum bisa bergerak untuk tatap muka jika kondisi belum memungkinkan, dan bukan hanya sekolah sendiri yang menentukan, namun juga ada pihak-pihak yang memantau kegiatan sekolah. Jadi untuk saat ini sampai kapan kita belum tahu, kita masih menunggu instruksi selanjutnya dari pihak-pihak yang berwenang, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, boleh next Mister? Ya, untuk hari pertama belajar atau hari pertama sekolah itu tanggal 12 Juli 2021, yaitu hari Senin. Nah, di beberapa hari awal di minggu depan akan ada masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa kita sebut MPLS. MPLS itu kita mempersiapkan murid supaya 1 tahun pelajaran ini apa yang mereka ingin capai bersama-sama, gitu ya. Kita akan mulai dengan ibadah, kemudian pemaparan tentang 1 tahun program sekolah, kaldik, dan juga jadwal mata pelajaran. Itu akan disampaikan kepada anak-anak pada hari pertama sekolah itu, dan juga di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi mereka tahu tujuan mereka 1 tahun pelajaran ini apa saja sih, saya mau capai apa. Kemudian bersama-sama wali kelas, anak-anak akan membuat komitmen bersama. Jika tadi di awal Madam Desi sudah sebutkan bahwa together we can do more. Dengan bersama-sama kita bisa melakukan lebih banyak hal. Maka dari itu kita juga pengen energi ini, semangat ini, di mana kita harus melakukannya bersama-sama, boleh juga anak-anak pegang selama 1 tahun ajaran. Ketika temannya sudah kurang semangat, mereka akan mengingatkan kembali temannya, ayo kita belajar sama-sama, gitu ya Bapak Ibu. Boleh next Mister? Ya, untuk platform kita masih menggunakan platform yang sama, menggunakan Google Classroom dan juga fitur-fitur Google Workspace. Kita akan semakin memaksimalkan fitur yang ada, karena sekali lagi sebenarnya teknologi ada untuk kita kuasai. Jadi dengan adanya platform-platform yang mungkin banyak sekali, penting sekali dari kita untuk mengajarkan anak-anak bagaimana memaksimalkan teknologi. Sehingga kedepannya mereka juga, oh sebenarnya ini bisa digunakan untuk pembelajaran dengan lebih baik lagi jika saya tahu caranya. Jadi guru-guru akan mendampingi anak-anak untuk belajar menggunakan teknologi yang ada itu. Untuk pembelajaran, jika biasanya di kelas normal itu 40 menit
selama pembelajaran daring ini kita ada penyesuaian. Jadi 1 jam pelajaran itu 35 menit, sama dengan tahun pelajaran sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, untuk pembelajaran sendiri kita gunakan asynchronous dan juga synchronous learning. Jadi asynchronous itu ketika ada video ataupun modul yang diberikan kepada anak-anak sehingga mereka pelajari terlebih dahulu secara mandiri yang sudah dibikin oleh guru ataupun modul ataupun PPT. Kemudian nanti akan ada waktu untuk mereka diskusi dengan gurunya, gitu ya. Jadi tidak dalam waktu yang bersamaan, mereka pelajari dulu modulnya, kemudian nanti baru ada diskusi. Kalau sinkronus berarti seperti kita saat ini dalam waktu yang bersama-sama, gitu ya Bapak Ibu. Boleh next. Untuk dasar program pengembangan kompetensi dan juga kurikulum yang kita gunakan, di awal tadi juga Madam Desi sudah sebutkan ya, kita menggunakan kurikulum 2013 dan juga IB Learning. Jika sebelumnya, tahun pelajaran sebelumnya kita kenal dengan iLearning, nah tahun ajaran ini SKKK seluruh Indonesia kita sudah upgrade ya menjadi IB Learning, Integrated Blended Learning. Nanti bisa dibaca mengenai IB Learning di websitenya SKKK Indonesia ya, Sekolah Kesengkalan Kudus Indonesia.sch.id mengenai IB Learning ini. Tujuannya kita ini ingin memperlengkapi anak-anak supaya mereka siap untuk global gitu ya. Jadi tidak hanya pengetahuannya saja, namun juga keterampilannya. Jika kita khawatir bagaimana anak-anak akan mengalami learning loss dan lain sebagainya, kita berharap dengan materi-materi yang sudah guru-guru siapkan, pendampingan dan juga kerjasama antara orang tua dan anak sekolah, kita bisa membuat anak-anak untuk lebih ready lagi untuk global nantinya. Boleh next, Mister? Ya, ya. Nah, ini adalah simbol yang biasa Bapak Ibu lihat. iLearning itu kupu-kupunya. Nah, setiap kupu-kupu ini mempunyai warnanya tersendiri. Warna ini ada artinya, gitu ya. Jadi bisa dilihat di layar di sini. Ada simbol pengetahuan untuk yang warna kuning ini, kemudian yang pink ini simbol kerohanian ya, spiritual. Kemudian yang biru ada simbol untuk jasmani, di mana kita akan mendampingi anak-anak, mendidik mereka bagaimana untuk hidup sehat. Jadi dalam masa sekarang ini, secara khusus pandemik ya, kita penting sekali mengajarkan anak-anak bagaimana hidup sehat. Bagaimana untuk makan makanan yang lebih sehat. Boleh ngemil seperti tadi disampaikan ya, boleh ngemil, tapi mari kita arahkan mereka untuk ngemil yang lebih sehat. Sehingga dengan tubuh yang sehat kita juga bisa melakukan aktivitas dengan lebih baik. Kemudian simbol keterampilan ini yang berwarna orange dan juga karakter. Ini adalah dasarnya ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dipahami dan diingat kembali, oh dulu pernah disampaikan ini logonya iLearning. Nah sekarang kita menjadi IB Learning. Cuma warna kupu-kupunya masih melambangkan hal yang sama. Gitu. Next, Mister. Nah, untuk mempersiapkan anak-anak dan memfasilitasi mereka untuk menjadi anak-anak yang mempunyai keterampilan global, pengetahuan global, sekolah juga mendampingi anak-anak dengan beberapa keterampilan ini. Jadi, jika di pelajaran Mandarin, kita akan mengarahkan anak-anak untuk mendapatkan sertifikat HSK. Setiap anak itu unik ya, mereka punya talentanya masing-masing. Nah, di sini kita ingin sekali bahwa keterampilan anak-anak, kemampuan anak-anak, pengetahuan mereka itu diakui secara internasional. Gitu ya Bapak Ibu. Ini adalah benefitnya kepada anaknya sendiri. Merupakan sebuah kebanggaan bagi anak-anak ketika mereka tahu dan diakui oleh sebuah orang lain selain guru-guru maupun teman-teman mereka di sekolah. Ketika adanya mereka mencapai HSK 5 misalnya, itu sangat bisa menjadi motivasi mereka sehingga mereka juga terus yakin dan percaya terhadap kemampuan diri mereka. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana kami akan mempersiapkan anak-anak untuk menjadi global student, gitu ya. Kemudian untuk bahasa Inggris kita juga akan mendampingi anak-anak
dengan partner kita Pearson. Sudah selesai? Ya, mohon maaf, mungkin Mr. Suparto, ya sudah, oke ya. Jadi jika Bapak Ibu bertanya-tanya, oh ini bagaimana cara kita supaya mendampingi anak-anak supaya mempunyai wawasan global, kemampuan global dan lain sebagainya, sekolah mempersiapkannya seperti ini, gitu ya. Sekali lagi ini adalah bagaimana kita membuat anak meyakini kemampuan dan potensi mereka yang diakui, tidak hanya di sekolah, tidak hanya dalam ruang lingkup kelasnya mereka sendiri, namun secara internasional. Jadi ini bisa mereka bawa kemanapun, ketika mereka lulus, mereka ada di sekolah lain, ini masih bisa digunakan. Jadi ini balik kembali kepada anak-anak untuk kemampuan mereka. Next. Ya, selanjutnya untuk kelancaran pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 penting bagi kita untuk sama-sama paham apa saja kebijakan akademik untuk anak-anak gitu ya, sehingga pada saat nanti mengambil rapor PTS, rapor MIT ataupun rapor akhir semester, Bapak Ibu sudah siap nih, kami mau anak-anak supaya bisa mencapai begini. Nah, kalaupun ada kendala dan lain sebagainya bisa nanti dikomunikasikan dengan sekolah. Karena kami sangat terbuka sekali dengan saran yang Bapak Ibu akan berikan, sehingga kami juga boleh melihat apa yang bisa kami kerjakan. Next, Mister, boleh silakan penyampaiannya. Terima kasih. Oke, thank you Miss Nov. Ya, saya akan bantu untuk membagikan kepada Bapak Ibu semua dan juga anak-anak yang mungkin lagi dengar kebijakan akademik apa aja sih yang akan kita lakukan selama 1 tahun ke depan. Tuh. Nah, yang pasti poin pertama yang akan dibagikan adalah soal KKM. Tuh kan, KKM bicara soal nanti saya capai nggak sih, tuntas nggak sih di mata pelajaran yang ada. Nah, untuk KKM sendiri kami belum ubah. Kami belum ubah untuk KKM-nya. Ada 2 kelompok yang KKM 70 dan 75. Tuh, mata pelajaran yang bisa dibilang cukup susah atau ya di atas rata-rata, bukan di atas rata-rata juga sih. Tingkat kesulitannya lebih tinggi, kami masih patok dengan KKM 70. Tuh, tapi yang beberapa yang lebih general itu kami patok dengan KKM 75. Tuh. Kalau dari tahun ke tahun, kami punya kerinduan untuk upgrade. Cuman karena masih dalam kondisi pandemi, proses upgrade KKM ini masih terhambat. Jadi tahun pelajaran ini kami masih menggunakan KKM untuk tahun pelajaran yang lama. Jadi antara 70 sampai 75. Itu. Cuman kalau dari evaluasi kami guru-guru sih meyakini angka 70 dan 75 ini sebenarnya masih di bawah level anak-anak murid kita nih, anak-anak kita. Karena mereka lebih dari ini tingkat pencapaian mereka seharusnya. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah sertifikat best of yang sudah dilakukan beberapa tahun terakhir ini, yang mana kami pihak sekolah ingin membuat sebuah ekosistem pembelajaran di mana tidak ada yang merasa diri inferior. Semuanya itu unik di bidangnya masing-masing. Makanya kami tidak akan berlakukan lagi yang namanya ranking kelas. Kenapa? Karena balik lagi setiap anak-anak murid itu unik di bidangnya masing-masing. Ada yang excellent di hitung-menghitung, tapi kurang di bidang fisikal. Ada yang excellent di fisikal, tapi kurang di hitung-menghitung. Itu kan keunikan anak-anak kita masing-masing. Kita pun orang tua, guru-guru juga sama. Tuh, guru-guru ada yang bisa science, tapi belum tentu bisa mathematics. Jadi kita pun memandang anak-anak murid spesial di bidang mereka masing-masing. Oleh karena itu, sistem ranking kelas dihapus, diganti dengan best of. Tujuannya, ya tadi kita mau coba apresiasi anak-anak murid kita di kemampuan mereka. Tuh, mereka bisanya di bidang apa, kami apresiasi itu. Kami berikan sebuah sertifikat dengan tujuan itu menjadi sebuah stimulus. Wah, ternyata aku bisa nih di mata pelajaran ini, aku mau berusaha lebih lagi dan lebih lagi. Itu harapan kami dari pihak sekolah. Jadi seperti yang Bapak Ibu tahu juga, di setiap akhir tahun pelajaran,
sertifikat best of ini akan diberikan dalam bentuk sertifikat dengan catatan hanya setiap satu murid itu hanya bisa menerima untuk 3 mata pelajaran saja. Tuh, kita memang tidak bisa pungkiri ada anak-anak murid kita atau anak-anak kita yang dia bisa excellent lebih dari 3 mata pelajaran, bahkan kalau mau dibilang rata-rata dia bisa gitu. Nah, cuman sekali lagi kami ini pengen dorong setiap anak murid untuk mau terus melangkah mengasah diri mereka, upgrade diri itu di bidangnya masing-masing, di dalam keterampilan mereka masing-masing. Jadi kami mau coba nih, oke, ternyata ada loh yang bisa, tapi kalau dilihat levelnya itu ada di bawahnya atau di ranking di mata pelajaran itu dia posisinya tuh di nomor 2 atau nomor 3. Nah, anak-anak ini pun kita mau coba dorong nih. Kita mau coba dorong dengan kita kasih kesempatan. Jadi pemberlakuan ini yang hanya dapat 3 sertifikat masing-masing maksimal, itu tujuannya untuk bisa mendorong teman-temannya yang lain, anak-anak kita yang lain. Nah, cuman berhubung mata pelajarannya hanya 11, jadi ya di dalam kelas mungkin akan ada yang tidak dapat. Cuman bukan berarti mereka tidak bisa. Jadi kalau ada anak-anak Bapak Ibu yang tidak dapat sertifikat ini bukan berarti mereka tidak maksimal, bukan. Tetapi karena ya bisa saja nilainya mungkin beda tipis nih dengan teman yang lain untuk yang kita yakin dia sebenarnya bisa di bidang itu. Nah, terlepas dari itu kami guru-guru juga tetap memberikan apresiasi walaupun bukan berupa sertifikat seperti ini. Ada bentuk apresiasi yang lain yang dari kami guru-guru untuk setiap anak-anak murid seperti itu. Nah, kemudian kami juga tetap memberlakukan yang namanya English Day dan Mandarin Day. English Day di hari Selasa dan hari Kamis, dan Mandarin Day di hari Rabu. Jadi kami juga pengen ekosistem global tadi yang menuju ke arah pendidikan global itu dibangun mulai dari sekarang. Jadi sebenarnya English Day, Mandarin Day bukan hanya untuk anak-anak murid, tapi kami guru-guru juga mau tidak mau harus mengasah diri. Saya secara pribadi untuk bagian Mandarin ini sangat masih di bawah nih, masih belum terlalu bisa. Tapi dengan pemberlakuan Mandarin Day ini pun saya harus mau belajar. Tuh, karena interaksi di Mandarin Day ataupun English Day ini minimal kosakata atau conversation sederhana itu diberlakukan, atau mungkin baca doa dan segala macam. Kami bukan hanya untuk anak-anak murid, kami guru-guru juga, dan Bapak Ibu kalau memang datang ke sekolah di hari Selasa, Kamis ataupun Rabu, ya kami akan coba berinteraksi dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin, walaupun tidak full, hanya mungkin sebuah dalam bentuk sapaan atau menanyakan kabar dan segala macamnya itu. Ya. Nah, kemudian di hari Jumat kami akan kembali lagi. Jadi untuk Bapak Ibu ke wali kelas 9 itu harusnya pernah tahu kita sekolah ini melaksanakan program Boys Brigade. Tuh, untuk Bapak Ibu yang wali kelas lagi, Bapak Ibu orang tua murid kelas 8, tahun kemarin memang kami belum melakukan Boys Brigade lagi karena kondisi pandemi, itu harus belajar dari rumah. Kami belum menyiapkan, tapi di tahun pelajaran ini kegiatan Boys Brigade akan dilaksanakan lagi. Tuh, Boys Brigade ini sebenarnya kalau kita familiar dengan istilah pramuka ya. Tuh, tapi kalau pramuka yang lebih ditonjolkan adalah disiplin. Sedangkan Boys Brigade ini selain disiplin, kita juga ada pendidikan spiritualnya. Tuh, makanya ada, kalau dilihat di monitor itu di layar, ada 4 aspek yang ingin ditingkatkan juga lewat program Boys Brigade ini. Aspek fisik, pendidikan, kerohanian, dan sosial. Tuh, yang mana ini dilandasi dari firman Tuhan di Lukas 2 ayat 52. Itu tentang bagaimana Tuhan Yesus bertumbuh. Ini juga yang kami harapkan anak-anak itu bertumbuh ke arah sana. Fisiknya oke, pendidikannya oke, kerohaniannya oke, dan juga sosialnya oke. Tapi terlebih dari itu, tadi juga sempat dimention lewat pemaparan Madam Desi, yang IB Learning. Tuh, ada 5 aspek. Jadi kita mau mengasah anak-anak murid kita supaya di kemudian hari mereka oke. Tuh, jadi tujuannya ke arah sana. Ya.
Nah, kemudian selain yang tadi saya bagikan, tujuan dari Boys Brigade atau dalam bahasa Indonesia Putra Pengabdi itu dalam keseharian anak-anak nantinya diharapkan bisa membantu mengembangkan dan juga bertumbuh dalam karakter seperti Kristus. Melatih anak-anak menjadi seorang warga negara yang setia dan bertanggung jawab, dan juga melatih kekuatan fisik dan mengembangkan jiwa kepemimpinan. Jadi tadi itu landasannya ya. Selain disiplin, kami juga pengen anak-anak kita tuh spiritualnya oke. Karena ya kita tadi IB learning itu ada spiritualnya, ada karakternya juga di sana. Itu bukan cuma karakter yang ece-ece, tapi karakter global kita pengen kan. Jadi lewat salah satunya kita kembangkan dari program Boys Brigade. Teknisnya nanti akan kami bagikan lewat anak-anak murid tentunya di hari Jumat pelaksanaan. Kemudian masih di hari Jumat juga tetap akan dilaksanakan yang namanya Fruit Day, program makan sayur dan buah. Karena balik lagi di komponen IB learning tadi itu kita jaga tubuh kita sehat dan seimbang kondisi tubuh kita. Salah satunya dengan jaga mulut, jaga makanan kita, diet kita itu harus teratur, harus sehat. Apa yang masuk dalam tubuh itu pun akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita kan ya. Jadi kita jaga dari sekarang. Kami sih harapnya bukan cuma untuk hari Jumat saja, tapi setiap hari program ini boleh dilakukan di rumah masing-masing. Saya sih yakin di rumah Bapak Ibu pengen makanannya itu semuanya seimbang gizinya. Tujuannya bukan cuma hari ini, tapi untuk masa depan juga kan. Mungkin sekarang belum berasa, masih kelihatannya oke-oke aja sih. Tapi ternyata efeknya numpuk, pas masa tua anak-anak kita ya sakit-sakitan atau ya amit-amit sih, tapi ya kita jaga dari sekarang. Salah satunya dengan program makan buah dan sayur. Nah, program makan buah dan sayur ini yang Fruit Day ini lebih ke arah kita saling sharing, bukan sharing makanan ya, tapi oh aku makan buah ini loh, aku makan sayur ini loh, saling berbagi gitu, saling berbagi tips sehat dan segala macam. Nah kemudian masih dengan programnya sama dengan tahun lalu, ada program literasi, baca buku, baca literatur. Tujuannya sih satu, kita pengen anak-anak kita itu bisa memproses informasi. Kita tidak bisa pungkiri kondisi bangsa Indonesia ini gampang sekali ditipu. Kenapa sih bisa? Dalam artian, wah ada info nih masuk di media sosial, baca sekilas langsung bagikan ke orang lain. Padahal belum tentu itu kabar yang benar. Makanya hoax bisa bertebaran di mana-mana di negara kita kan. Nah, salah satu kita untuk bisa menangkal hal itu sebenarnya dengan penggalakan budaya membaca, atau dalam hal yang spesifik itu bagaimana kita mengolah informasi. Nah, cara kita mengolah informasi itu salah satunya dengan budaya membaca sebenarnya. Jadi kalau di sekolah kami memperlakukan yang namanya program literasi. Nah, program literasi ini pada dasarnya ada 3 indikatornya, atau ada 3 hal yang ingin kami asah bersama-sama. Yang pertama, bagaimana kita itu membaca, scanning information, membaca informasi. Kemudian kita memproses informasi yang ada dari bacaan yang sudah dibaca tentu saja, dan pada akhirnya bacaan itu yang sudah kita proses dibagikan kepada orang lain. Nah, sedikit berbeda dengan literasi yang tahun sebelumnya, tahun lalu. Kalau tahun lalu itu kami masih yaudah kalian kalau mau baca buku bebas silakan, kalian yang pilih mau baca buku A, B, C atau baca literatur yang mana dipersilakan. Cuman sekedar baca, kemudian di-sharing tuh di hari Jumat. Nah, untuk tahun pelajaran yang akan datang ini sistemnya akan sedikit berbeda. Sistemnya akan sedikit berbeda. Bedanya di mana? Bedanya itu di bagian terakhir, yang bagian membagikan. Di bagian membagikan kita pengen menggunakan, tadi sempat disinggung Miss Novita, fitur dari Google Workspace. Itu kan ada banyak, ada email, ada drive, ada dokumen, spreadsheet, termasuk satu ini yang namanya Google Site. Di Google Site ini kami ingin anak-anak punya jurnal membacanya masing-masing. Jurnal membacanya masing-masing. Jadi waktu mereka selesai baca, nanti ada hari khusus di mana mereka menulis jurnal.
tujuannya ya tadi, apa yang sudah dibaca, apa yang sudah diproses, itu dibagikan lewat jurnal mereka. Jadi tadi yang dibagikan juga dari Madam Desi dan Miss Novita, kita ini pengen jangkauannya itu lebih besar, kebergunaan kita itu mau jadi lebih besar, salah satunya dengan kita membagikan ini sebenarnya dari anak-anak untuk siapapun yang membaca, karena informasi-informasi yang nanti secara spesifik akan dibagikan kepada anak-anak murid nantinya, tapi yang pasti apa yang nantinya mereka baca lewat literasi ini, program literasi ini, diharapkan bisa bermanfaat minimal untuk diri mereka ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bisa juga kepada Bapak Ibu sekalian ataupun saudara-saudara mereka atau mungkin masyarakat di sekitar. Siapa tahu ternyata apa yang dari hal yang mereka baca itu mereka bisa kembangkan. Nah, kemudian saya juga mau membagikan soal tata tertib. Soal tata tertib. Walaupun kita dalam kondisi daring belajar dari rumah, tapi kita tetap butuh pattern, kita tetap butuh aturan, kita tetap butuh pagar supaya kita tidak menyeleweng ke sana dan kemari, kita tetap on track. Karena tadi udah ada visi misi, ada kebijakan-kebijakan, kita punya fokus ke depan. Salah satu cara supaya kita fokus ya lewat tata tertib ini. Nah, untuk tata tertib tidak terlalu banyak yang berubah. Ya, yang berubah palingan di poin ini, yang poin pertama. Ini kalau ada anak-anak murid yang sambil dengar mungkin juga bisa aware, jam pulangnya itu berubah. Jam pulangnya berubah. Kalau di sini, jam masuk tetap sama pukul 7 dan jam pulangnya itu atau jam selesai pembelajarannya itu 13.40. Beberapa sekitar 15 menit lebih lambat daripada tahun pelajaran sebelumnya. Itu ada alasannya, yang pasti akan berpengaruh nanti di jam pelajaran hari Jumat harusnya. Itu nanti saya akan bagikan ke anak-anak murid waktu MPLS. Yang pasti ini jam pelajaran mulai pukul 7 sampai pukul 13.40. Walaupun dari rumah kami pihak sekolah sih berharap anak-anak yang lagi dengar ya, sebisa mungkin bangun lebih awal. Supaya bisa mempersiapkan diri. Tuh, karena kegiatan pagi itu diharapkan tidak cuma sekedar kalian join, munculin akun kalian di layar Meet, terus kalian ternyata lagi beres-beres atau lagi siap-siap. Nanti setiap program yang tadi itu di belakang udah disampaikan, itu semuanya buyar. Kalian tidak bisa ikuti lagi. Jadi sebisa mungkin bangun lebih awal, siap-siapnya juga lebih awal, supaya setiap proses yang ada bisa diikuti dengan baik. Memang akan sulit dibilang ideal, tapi ya kalau bisa selangkah lebih maju kenapa tidak. Jadi kita mulai pukul 7 sampai 13.40. Nah, kemudian poin yang kedua bicara soal seragam. Nah, untuk penggunaan seragam masih sama, yaitu saya coba buka semuanya dulu. Mulai dari hari Senin sampai Jumat dan olahraga. Hari Senin tetap sama putih biru, hari Selasa dan Rabu putih kotak-kotak biru, kemudian hari Kamis batik Kalam Kudus, hari Jumat seragam Boys Brigade. Sekali lagi untuk kegiatan hari Jumat itu ada kegiatan Boys Brigade. Jadi pakai seragamnya, kalau tahun lalu kita belum ada kegiatan apa-apa, tapi tahun pelajaran ini seragamnya dipakai dan kita akan melaksanakan kegiatannya juga. Dan saat olahraga disesuaikan, harus menggunakan seragam olahraga yang sesuai ketentuan tentu aja. Kecuali memang kalau ada hal-hal tertentu di luar perhitungannya, itu bisa dikomunikasikan saja. Kemudian mengisi absensi via Google Form, ini sama juga dengan tahun sebelumnya. Yang pasti kami pengennya dengan anak-anak mengisi absensi di pagi hari sebisa mungkin sebelum pukul 7. Itu makanya tadi diharapkan sebelum pukul 7 itu udah siap. Tujuannya adalah melatih tanggung jawab dan disiplin. Kami kasih kepercayaan kepada anak-anak apakah mereka bisa mengusahakan itu atau tidak. Itu salah satu tujuannya. Dan melatih disiplin juga. Tuh, bangun lebih awal, isi absensi sendiri, kemudian ikuti pembelajaran. Yang pastinya kita tidak bisa pungkiri juga ada momen di mana anak-anak lupa isi absen. Pastinya ada momen di mana anak-anak lupa isi absen.
Nah, kami guru-guru pun, wali kelas dan guru mata pelajaran lain punya rekapan absensi masing-masing. Jadi Bapak Ibu, anak-anak juga, kalaupun kita lupa, yang namanya manusia, lupa itu manusiawi. Walaupun kita lupa, kami guru-guru tetap punya rekapannya sendiri. Nah, kenapa absensi ini ditekankan? Karena akan mempengaruhi apakah naik kelas atau nanti lulus. Itu salah satu kriteria kelulusan, salah satu kriteria naik kelas itu absensi. Jadi kalau absensinya bolong-bolong, kurang disiplin, nah itu berarti akan diperhitungkan di sana. Ya. Kemudian poin keempat, keterlambatan dalam mengikuti kelas dan ketidakhadiran tanpa keterangan atau absen akan diberi teguran ataupun tindakan pendisiplinan. Nanti ada pengaturannya secara spesifik lah, karena tadi moto sekolah dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi. Jadi kita bukan cuma sekedar kasih pengertian, kita cuma ya udahlah mungkin dia lupa, tapi kalau kita tidak barengi dengan yang namanya disiplin, ya anak-anak kita juga sama ya, guru-guru, Bapak Ibu juga mungkin kalau dibiarin begitu aja ya jadi makin liar. Jadi tetap harus ada patronnya, harus ada pagarnya. Seperti itu. Nah, kemudian poin yang kelima, jika tidak bisa hadir karena sakit ataupun harus izin, maka ketentuannya sama dengan tahun lalu. Kalau sakit berarti silakan menghubungi wali kelas sebisa mungkin sebelum pukul 12, karena rekap absensi itu untuk wali kelas itu biasanya di atas jam 12, ataupun kalau bisa di pagi hari pas memang udah mau izin langsung disampaikan aja. Pemberitahuannya bisa langsung lewat WhatsApp saja, tidak perlu tulis surat kirim ke sekolah, tidak usah, langsung hubungi saja wali kelas lewat WhatsApp, karena sekarang kan kita udah upgrade ya, udah bukan zaman apa sih istilahnya paper based lagi, tapi kita mau paperless juga, tidak harus buang-buang kertas lagi, sobek buku tulis terus habis itu apa, kertas itu dibuang atau dibiarkan. Jadi ya salah satu penggunaan teknologi juga kita berlakukan lewat perizinan seperti ini. Itu. Kemudian jika memang sakitnya berturut-turut nih 3 hari, berarti kan harus diperiksa tuh, harus ke dokter. Nah, maka Bapak Ibu silakan periksakan dan menyertakan surat keterangan dokter. Surat keterangannya juga tidak perlu dibawa ke sekolah, cukup difotokan saja dan dikirim ke wali kelas melalui WhatsApp. Tuh. Nah, kemudian untuk izin. Kalau izin ini kan biasanya terencana ya. Izin ini biasanya terencana, jadi secara otomatis untuk penyampaiannya ke pihak sekolah atau ke wali kelas bisa jauh-jauh hari. Tuh, kalau di sini ditulisnya paling lambat 1 minggu sebelumnya. Jadi sebisa mungkin kalau ada kegiatan yang harus anak-anak tuh harus ikut nih, mau nggak mau ada izin, tugas dan segala macam, minta tolong lapor ke kami lewat wali kelas setidaknya 1 minggu sebelum. Cuman kalau ternyata ada kepentingan yang mendesak, silakan dilaporkan saja, dikomunikasikan saja, karena yang namanya mendadak ya kita nggak bisa tahu. Tuh. Jadi yang pasti dikomunikasikan saja jika ada anak-anak yang berhalangan untuk ikut kelas. Nah, kemudian mengevaluasi dari pembelajaran yang lalu, juga di mana kita masih pembelajaran online begini masih pakai Meet. Kemudian tadi juga sempat di-mention kita ada 2 model ya untuk pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Khusus sesi sinkronus atau khusus sesi meeting, kami mewajibkan anak-anak untuk mengaktifkan kamera. Kenapa? Karena sekali lagi berdasarkan pengalaman sebelumnya, kami yang memang belum ada aturan secara spesifik seperti ini, jadi kami masih longgarkan gitu. Waktu meeting, akunnya ada. Tuh, terlihat ada nih di meeting. Tapi waktu ditanya atau waktu diminta untuk menjawab, diminta berinteraksi,
Nggak ada suaranya sama sekali, nggak ada tanggapannya sama sekali. Sampai kelas selesai pun akunnya masih ada di meeting itu. Dan waktu di chat, Mister maaf atau Miss maaf saya ketiduran. Nah, jadi kan itu sebuah sistem yang ya memang kita nggak bisa pungkiri juga kondisi seperti ini ya banyak godaan di sana sini. Jadi supaya hal itu diminimalisir, maka kebijakan ini dibuat. Khusus saat meeting, kamera harus diaktifkan. Tujuannya selain untuk monitoring, tapi kami juga ingin interaksi. Kami ingin interaksi. Ya walaupun hanya sekedar lihat layar, tapi saat kita interaksi, lihat muka, lihat ekspresi itu jauh lebih memudahkan ketimbang kita nggak tahu dia ini lagi ngapain sih, lagi berbaring kah atau lagi duduk tenang kah atau lagi nyatet kah, kita nggak tahu. Jadi kami mengambil keputusan untuk saat sesi meeting, saat sinkronus sesi berlangsung, anak-anak diharuskan untuk mengaktifkan kamera. Cuman di bagian ujung itu ada tanda bintang, yang mana sama dengan iklan-iklan yang ada di luar sana, ada situasi dan kondisinya lah. Kalau memang saat itu koneksi internet bermasalah atau device-nya bermasalah, ya tidak masalah juga. Yang penting dikomunikasikan. Yang penting dikomunikasikan. Sekali lagi, untuk hal-hal teknis seperti ini, ataupun yang sebelum-sebelumnya tadi, kalau memang susah untuk diikuti, boleh langsung komunikasikan saja. Tuh, kami pun, ya sekali lagi tagline-nya kan, bukan tagline, moto dengan kasih dan disiplin. Dua-duanya berjalan berbarengan. Ada kasihnya, ada disiplinnya. Kami juga pengen semuanya ini kita kerja sama-sama. Seperti itu. Nah, untuk seragam, saya sekilas saja tampilkan, karena saya yakin sih kita udah tahu seragamnya seperti apa. Ini seragam yang putih biru yang kotak-kotak. Kemudian ini yang kamis, batik, kalam kudus, dan yang di sebelah kanan itu seragam olahraganya. Nah, kemudian ini seragam Boys Brigade yang akan sedang diproses programnya dan kita akan lakukan di tahun pelajaran ini juga. Seperti itu untuk kebijakan akademik dan aturan-aturan. Saya kembalikan ke Miss Novita. Oke, terima kasih banyak Mister atas pemaparannya tentang kebijakan akademik dan juga tata tertib. Nah, Bapak Ibu, untuk ini kami berharap kerjasama dari Bapak Ibu. Namun tentunya kami juga paham ketika di rumah banyak sekali variabel-variabel yang mungkin akan terjadi ketika anak-anak belajar. Maka dari itu kami menghimbau yang pertama, tidak membawa anak keluar kota ketika itu jam sekolah gitu ya. Kami mendapati di tahun pelajaran sebelumnya itu masih dalam masa belajar namun dibawa keluar kota. Kalau itu kepentingan yang mendesak, ya, tapi untuk berlibur kami himbau ambil saja di waktu libur gitu ya. Jadi jam belajar sekolah itu anak-anak tetap belajar. Jadi meskipun daring, tidak seperti yang lainnya hanya dikasih tugas, tapi ada pertemuan dengan guru-gurunya juga. Jadi mohon bantuannya, anak-anak dikondisikan bahwa mereka sedang belajar, gitu ya. Jadi bukan, oh cuman sekolah daring kok, nggak apa-apa lah, santai-santai aja. Kita berusaha menciptakan kondisi di mana ayo kita harus sekolah belajar meskipun secara daring. Daring itu memang medianya kita berbeda. Kita juga sangat berharap, berdoa benar-benar bahwa pandemi ini boleh cepat-cepat selesai gitu lah, sehingga kelas normal juga bisa dilaksanakan. Namun pada saat ini mau nggak mau kita sama-sama harus berusaha supaya anak-anak kita juga bisa menjadi anak yang paham tanggung jawab sebagai seorang siswa. Boleh next slide, Mister? Maka dari itu, jika ada kesulitan dari murid, selalu kami sampaikan untuk konsultasikan, komunikasikan kepada guru-guru. Sehingga kami tahu kendalanya apa. Jika tidak ada kabar, kami juga kesulitan apa yang butuh dibantu gitu.
seperti di awal tadi Madam Desi sudah sampaikan, together we can do more. Dengan sama-sama kita cari solusinya apa, itu akan kita temui jalan keluarnya ke depannya gitu loh ya. Kemudian di sekolah juga kita ada psikolog sekolah, ada tim IEL yang bersedia dan juga bisa Bapak Ibu kontak, sehingga jika ada kesulitan pada masa sekarang sangat wajar bagi kita untuk merasakan kelelahan mental. Itu sangat wajar. Jadi tidak perlu malu, memang jika butuh konsultasi kepada yang profesional dari sekolah kita, ada tim IEL, jadi silakan untuk konsultasikan. Beserta tim kerohanian kami juga bisa membantu Bapak Ibu untuk didoakan agar hati kita lebih tenang ya. Kita punya pegangan dengan bersama-sama komunitas itu tuh lebih mudah sedikit ya di dalam masa-masa ini. Dan ketiga, seperti di awal tadi saya sampaikan, di MPLS nanti anak-anak akan membuat komitmen belajar bersama teman-teman sekelasnya dan juga wali kelasnya. Tujuannya agar mereka memang tahu 1 tahun ini saya mau apa gitu loh. Jadi tidak hanya cuman sekolah-sekolah tapi tidak tahu tujuannya apa. Kita ingin lebih spesifik, anak-anak komitmen saya belajar, saya mau hadir tepat waktu setiap kali pembelajaran. Saya mau menyelesaikan tugas dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Nah, itu tuh beberapa komitmen belajar yang kita ingin anak-anak mungkin pahami dan juga lakukan, sehingga tahun pelajaran 2021-2022 boleh berjalan dengan baik. Next. Nah, untuk orang tua murid juga boleh konsultasikan, komunikasikan. Kami selalu mengajak Bapak Ibu untuk sampaikan kepada kami. Gitu ya, boleh lewat wali kelas, karena wali kelas yang paling dekat ya, yang merupakan orang tua anak ketika di sekolah. Jadi boleh konsultasikan, komunikasikan kepada wali kelasnya. Boleh juga ke saya langsung, gitu ya. Tapi saya sarankan ke wali kelasnya aja dulu ya. Kemudian kami juga akan berusaha untuk memberikan edukasi sehingga Bapak Ibu juga bisa menemani anak-anak itu. Psikolog sekolah tidak hanya untuk murid tapi untuk orang tua, bahkan guru dan juga staf ya Bapak Ibu. Dan pokok-pokok doa yang mungkin bisa kita doakan bersama sehingga kita juga mempunyai komunitas yang erat gitu ya, saling mendoakan satu sama lain. Oke, untuk rekan-rekan saya yang akan menemani dan berjuang bersama kita semua di tahun pelajaran 2021-2022 adalah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi rekan-rekan saya yang akan 1 tahun pelajaran ke depan yang mungkin sudah familiar Bapak Ibu ataupun yang belum pernah bertemu secara langsung, mungkin ini ada fotonya, nanti slide kami bagikan, kirimkan ke grup ya. Jadi ada Mr. Evan, wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan juga wali kelas 9 ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi orang tua kelas 9 atau anak-anak kelas 9, nah ini adalah wali kelasnya. Jadi silakan kontak, simpan kontaknya. Jadi kalau ada apa-apa, mau izin, mau konsultasi, nah silakan. Kemudian untuk Mr. CV adalah wali kelas 7. Kemarin kita sudah ada pertemuan orang tua murid khusus untuk kelas 7. Nah, Mr. CV ini juga mengajar PKN, IPS, SBDP dan juga olahraga ya. Bapak Ibu juga boleh nanti kontak, ada nomornya setelah ini. Kemudian untuk Mandarin ada Laus Agus, untuk Math ada Mr. Rom. Mr. Rom ini adalah wali kelas 8 ya. Kalau kemarin kan wali kelas 7. Nah, kita melanjutkan untuk di kelas 8 Mr. Rom gitu ya. Kemudian ada Mr. Franz untuk ICT dan juga bahasa Inggris kelas 8. Miss Lisa untuk bahasa Inggris kelas 7. Mrs. Suparto untuk BI, agama CLC, dan juga ada PJOK. Ada Miss Riri untuk SBDP kelas 89, kemudian ada Mr. Stepanus untuk ekstrakurikuler. Jadi akan ada ekstrakurikuler di tahun ajaran ini, sehingga anak-anak tidak belajar aja terus, tapi kembali lagi di awal IB learning kita pengen anak-anak punya keterampilan.
Dan di sini kita melanjutkan untuk hidroponiknya, dipandu oleh Mr. Stepanus nantinya. Kemudian untuk gitar, nah gitar ini akan dipandu oleh Lause Fran. Jika Bapak Ibu kenal di SD sebagai Lause mengajar Mandarin, nah Lause Fran ini juga pandai sekali bermain gitar ya. Jadi untuk itu ekstrakurikuler akan dipandu oleh Lause Fran gitu ya Bapak Ibu ya. Nah untuk kontaknya terlampir dan juga mata pelajaran yang diampu, silahkan disimpan. Jika ada perubahan nomor juga nanti seharusnya sih tidak ada perubahan nomor ya, tapi kalau misalnya tidak bisa dikontak, boleh nanti tanyakan ke wali kelas gitu ya. Jadi konsultasi itu bisa ke guru mapelnya langsung gitu ya, karena kalau misalnya Bapak Ibu konsultasikan ke wali kelas nggak tahu nih, oh ini tugas apa yang belum dipahami, silakan kontak guru mata pelajaran yang bersangkutan gitu ya, supaya lebih enak. Mana sih yang belum bisa, sini kami bantu gitu. Next lagi Mister. Pada waktu sebelumnya kami sudah menginformasikan link simulasi jika nanti ada kelas pertemuan terbatas, jika nanti tatap muka sudah dilangsungkan, yang terbatas ya Bapak Ibu seperti apa. Mungkin ada yang sudah tonton, ada yang belum. Kami akan putarkan supaya Bapak Ibu bisa lihat bersama. Silakan, Mister. Oke, sedikit ada kendala ya. Oke. Area belajar akan dibersihkan menggunakan desinfektan sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran di sekolah. Setibanya di sekolah, pastikan untuk mencuci tangan dengan benar di tempat yang sudah disediakan. Jika sedang mengantri, mohon untuk tetap menjaga jarak dengan temanmu. Guru akan menyambut sambil mengecek suhu tubuhmu sesuai protokol kesehatan dan pastikan tetap menjaga jarak. Khusus kamu murid SMP, silakan meletakkan sepatu di tempat yang sudah disediakan sebelum menuju ke ruang kelas. Ikuti petunjuk arah naik dan turun tangga yang sudah disediakan ataupun sesuai arahan guru saat menuju ataupun keluar dari kelas. Sesampainya di kelas, guru akan menyambut dan mengarahkanmu ke tempat yang sudah ditentukan. Kapasitas kelas untuk pertemuan tatap muka dibatasi maksimal 11 orang. Proses pembelajaran berlangsung seperti biasa, dan kamu akan belajar bersama-sama dengan teman-teman lain yang belajar dari rumah. Yang dari rumah tetap mengikuti pembelajaran via Google Meet. Orang tua murid akan mendaftarkan nama kepada wali kelas jika bersedia untuk ikut kelas di sekolah. Data murid yang belajar di sekolah akan diperbaharui setiap sebulan sekali. Murid-murid diharuskan untuk membawa perlengkapan pribadi karena tidak diperbolehkan untuk meminjam barang atau keperluan dari teman. Kegiatan pembelajaran di sekolah berlangsung selama 4 jam pelajaran dan tidak ada kegiatan istirahat maupun kegiatan makan di sekolah.
saat jam pelajaran di sekolah selesai, kamu harus menunggu di dalam kelas ditemani guru jam pelajaran terakhir jika kamu belum dijemput. Jika mama atau papamu sudah menjemputmu di depan kelas, barulah kamu dipersilahkan untuk keluar kelas untuk segera pulang. Khusus murid SMP, jika sudah dijemput, maka guru piket akan mengirimkan pesan kepada guru yang di dalam kelas untuk mempersilahkanmu turun. Pastikan untuk tetap mengikuti petunjuk arah turun tangga yang tersedia ya. Jangan lupa untuk mengganti alas kakimu dengan sepatu yang kamu letakkan di area sepatu sebelumnya. Pastikan untuk langsung pulang ke rumah ya, karena pembelajaran masih akan dilanjutkan dari rumah. Oke, Mr. Evan mungkin boleh buka link slides Q&A-nya ya, supaya nanti kalau ada yang mau bertanya bisa melewati link slides. Can you? Oke, jadi boleh di-copy ke chat box juga. Jadi Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi Q&A, question and answers. Bagi yang mau bertanya, selain yang sudah kami siapkan ini, silakan klik link ini, akan dibagikan di chat box dan tulis pertanyaannya. Jadi supaya lebih cepat ya, supaya lebih efisien. Oke, setelah kami bagikan video simulasi kemarin, tempo lalu, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita akan bahas sedikit ya. Silakan, Mister. Next, yang Q&A. Selanjutnya, Mister, bisa nggak? Yang pertanyaan kan, Miss, itu udah. Bisa next selanjutnya, Mister? Atau oke, sudah ya. Jadi ini beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama tadi, jika ada antrian ketika cuci tangan dan ketika masuk kelas, apakah tidak menghambat waktu pelajaran? Nah, waktu kedatangan itu sudah kami khususkan sehingga waktu untuk antri dan cuci tangan itu sudah disediakan. Jadi ketika masuk kelas itu kami sudah atur supaya anak-anak tidak terlambat. Maka dari itu datang ke sekolahnya juga harus sesuai jadwal yang sudah ditentukan, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua, Mister. Udah, Miss. Oke, yang kedua ini adalah pertanyaannya, apakah jika pada awalnya jika diizinkan PTM, kemudian orang tua tidak mengizinkan kembali karena khawatir, sangat bisa Bapak Ibu. Jadi sistemnya itu adalah daftar. Untuk kelas tatap muka, jika sudah diizinkan nanti sistemnya adalah mendaftar. Jadi kami memfasilitasi Bapak Ibu yang ingin anaknya masuk ke kelas tatap muka. Bagi yang tidak mau, kami juga memfasilitasi untuk pembelajaran daring, gitu ya. Jadi sekolah menyiapkan 2. Sehingga anak-anak juga bisa belajar secara aman dan tidak ada paksaan, gitu ya. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah mengizinkan anak-anak untuk ke sekolah, segala syarat dan ketentuan sudah diterima, gitu ya. Gitu. Dan ini disampaikan kepada wali kelas pendaftarannya. Nah, ketika jam belajar sekolah selesai,
kan diharapkan langsung pulang ke rumah. Kalau rumahnya yang jauh bagaimana? Seperti tadi di awal, untuk yang jam cuci tangan dan antri itu sudah kami atur sedemikian rupa. Jadi durasinya itu kami hitung berdasarkan rumah yang paling jauh, gitu ya. Karena kami kan ada data anaknya yang rumahnya paling jauh. Jadi kira-kira berapa menit, ya, sehingga dia bisa istirahat, pulang perjalanan itu sudah dihitung. Nanti kalau misalnya ada kendala di perjalanan bisa juga dikomunikasikan, gitu ya. Next. Nah, kenapa sih setelah PTM harus belajar lagi di rumah? Kenapa nggak udah selesai aja gitu? Nah, jika Bapak Ibu tahu pembelajaran itu tidak cukup hanya 20 JP. Jika di awal tadi 1 JP itu 35 menit. Ya, jadi 20 JP 1 minggu itu belum cukup untuk anak-anak maksimal belajar, gitu ya. Maka dari itu kita lengkapi dengan pembelajaran daring di rumah, ya. Jadi kalau yang daftar ikut tatap muka, kemudian lanjut lagi belajar daring, itu alasannya, gitu ya. Jadi supaya optimal, mereka juga dalam 1 hari harus melanjutkan untuk belajar daringnya itu tadi. Next. Nah, setelah mengikuti PTM, apakah diberikan PR di rumah? Jika Bapak Ibu ingat, kami tidak memberikan PR kepada anak-anak, ya. Kami selalu memberitahukan kepada guru-guru agar tugas-tugas dan juga anak itu dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya, kecuali anak bersedia untuk lanjut sendiri, gitu ya. Nah, jadi itu dilanjutkan ke pertemuan selanjutnya jika ada yang belum selesai. Jadi tidak ada tugas ataupun PR. Itu kalau yang misalnya sistemnya proyek, memang butuh waktu yang lebih lama, gitu ya. Jadi biasanya dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Next. Nah, apakah sekolah sudah menjamin keamanan protokol kesehatan? Nah, protokol kesehatan itu sudah kami jalankan sejak awal pandemi. Sekarang juga masih terus berlanjut, ya. Semua guru, staf, karyawan itu sudah divaksin juga. Jadi kami selalu mengikuti protokol kesehatan. Next, masih adakah? Nah, itu ya, itu adalah beberapa pertanyaan. Dan juga kemarin ada pertanyaan yang masuk, bagaimana dengan vaksin murid? Untuk vaksin murid sendiri, kemarin saya sudah kontak pihak puskesmas, karena kan yang paling dekat itu puskesmas Purnama. Informasi yang disampaikan adalah mereka sedang menjadwalkan. Jadi untuk saat ini saya belum bisa memberikan informasi apapun, namun kita akan berusaha memfasilitasi, mencoba mencari informasi dulu. Jika sudah ada kemungkinan bahwa sekolah bisa memfasilitasi untuk anak-anak SMP divaksin, akan kami informasikan lebih lanjut. Kita juga pengen anak-anak kita semua bisa mendapatkan vaksin ya, supaya proteksinya lebih menyeluruh gitu. Tapi tentunya setelah vaksin, kita juga tetap harus 5M ya, menjaga diri sehingga tidak terkena. Ya, semoga juga. Apakah ada pertanyaan yang masuk lewat link slides, Mister? Tidak ada. Oke, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lain mengenai pembelajaran, boleh juga secara japri ke wali kelas, gitu ya, sehingga nanti kita juga bisa mengakomodir apa sih keresahannya selama menyambut ya tahun pelajaran 2021-2022 ini. Tuh. Kedepannya kami sangat mengharapkan kerjasama yang sudah kita lakukan di tahun ajaran sebelumnya, kita terus lakukan kembali. Karena tanpa Bapak Ibu kami akan kesulitan. Jadi kita harus menjadi sebuah tim yang bersama-sama bekerja sama sehingga anak-anak kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk anak-anak juga yang mungkin mendengar di sini, guru-guru juga berharap sehingga lebihlah terbuka apa kesulitannya, gitu ya. Kalau dan juga lebih siap lagi menghadapi tantangan yang ada. Karena kamu tidak sendiri, ya. Kita tidak sendiri. Kita ini sama-sama, kita satu tim, gitu ya. Nah, itu semangat yang mau kita bawa selama 1 tahun ajaran ke depan. Kita bersama-sama together, ya, gitu. Oke, kita sampai di penghujung acara. Karena tidak ada pertanyaan yang masuk lewat link tadi, kita akan melanjutkan ke doa, gitu ya. Saya meminta
Mama dari Ilai untuk mendoakan guru dan juga staf. Nah, yang nanti akan dilanjutkan oleh Mr. Suparto untuk doa penutup. Setelah doa penutup, kita akan foto bersama ya Bapak Ibu. Apakah Ibu Madalena ada bersama dengan kita? Mungkin sebentar ya. Oh, mungkin terkeluar ya tadi di awal ada bergabung. Oke. Oh, ada kok. Ibu Madalena, Mama Ilai, apakah bisa memimpin kita dalam doa? Oke, Miss, siap. Oh iya, ada ya. Bentar ya, Nanti saya pakai headset ya. Baik Ibu. Bentar ya. Halo? Halo, Miss, sudah Iya, kedengar? terdengar. Oke. Ya. Ya. Apa aja yang perlu kita doakan? Berdoa untuk guru dan juga staf, karyawan yang beberapa masih mengajar dari sekolah. Semoga Tuhan juga terus sertai jalan pulang perginya dan juga selama 1 tahun ajaran benar-benar diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga bisa mendampingi anak-anak belajar dengan baik. Oke, Miss, Itu, siap. Bu. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa bagi sekolah Kristen Kalam Kudus. Di sepanjang tahun yang lalu Tuhan boleh memimpin sehingga pembelajaran boleh terlaksana dengan baik. Dan untuk mengawali semester ini juga kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan beracara, Tuhan yang akan bekerja, Tuhan akan memakai setiap guru-guru yang Tuhan sudah persiapkan untuk memberkati anak-anak dalam proses belajar daring selama 1 semester ini ya Tuhan. Saya berdoa biar hikmat kuasa Tuhan menaungi mereka. Kekuatan, kemampuan yang daripada Allah melingkupi setiap mereka. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus untuk kesehatan mereka ya Tuhan. Biar Tuhan memelihara, menjaga, melindungi mereka. Sehingga mereka juga boleh memiliki kesehatan yang prima ya Tuhan. Dijauhkan dari berbagai virus corona yang hari-hari ini sedang mengancam siapa saja. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan jaga lindungi mereka, keluar masuk mereka, bahkan dalam perjalanan mereka setiap hari ke sekolah maupun kembali ke rumah mereka. Biar Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala keperluan SKK Kalam Kudus Pontianak di sepanjang semester yang akan datang ini. Kami percaya Tuhan sumber dari segala berkat. Engkau menyediakan setiap keperluan sekolah ini, lembaga ini, seturut dengan kekayaan dan kemuliaan yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Berdoa untuk jajaran yayasan, pengurus, maupun seluruh murid-murid dan orang tua murid dimanapun berada. Tuhan, biar kami semua dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Diberikan kesehatan, kekuatan. Biar setiap orang patuh kepada protokol kesehatan yang hari-hari ini sedang dikumandangkan oleh pemerintah. Dengan satu tujuan supaya setiap orang menjadi sehat dan selamat dari virus COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan lembaga pendidikan Kalam Kudus dengan seluruh guru, staf, bahkan murid-murid dan orang tua murid di dalam kuasa penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Miss, terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama kembali berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita atau sosialisasi di pagi dan menjelang siang ini. Mari kita kembali dalam pada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh berjumpa dengan orang tua, siswa-siswi kami, murid-murid kami. Kami bersyukur untuk pertemuan yang boleh diadakan. Biarlah dengan diadakannya pertemuan ini kami boleh sama-sama bersinergi untuk sama-sama memajukan pendidikan yang ada di Kalam Kudus, terutama anak-anak didik kami yang akan kami perlengkapi, akan kami ajar di tahun ajaran yang baru. Kami sungguh mau bergantung kepada Tuhan,
Karena itu biarlah kekuatan daripada Tuhan yang kiranya terus menolong kami. Dan biarlah juga Engkau terus menolong kami untuk bisa terus bekerja sama dengan para orang tua. Kami tahu bahwa ketika kami bergandengan tangan, maka kami yakin kami juga akan melihat sesuatu terobosan yang besar terjadi. Tidak hanya kepada kami, tetapi juga kepada seluruh generasi yang akan dipersiapkan. Baik anak-anak kami, rekan-rekan guru, juga orang tua, kami sungguh mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk orang tua di dalam segala pergumulan-pergumulan mereka yang ada. Kami juga serahkan pada Tuhan, Kau menolong mereka di masa yang sulit, yang sukar ini. Biarlah sungguh mereka boleh melihat pertolongan Tuhan nyata bagi mereka dan keluarga dalam pekerjaan, ketika mereka juga harus ada bersama dengan anak-anak, mendidik anak-anak mereka juga, mengambil peran yang sama. Ketika anak-anak di rumah, Tuhanlah yang menolong rekan-rekan atau orang tua dari siswa-siswi kami. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di sisa hari ini, segala aktivitas yang masih akan kami lakukan setelah ini. Kami terus memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami. Berkati juga rekan-rekan guru dalam segala aktivitas yang ada di sisa hari ini juga. Kami berdoa mengucap syukur, menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih Mister, terima kasih Bu Madalena atas doanya. Kita akan tutup dengan foto bersama. Mr. Evan, boleh tolong ya, karena Mr. Franz. Oh, sudah kembali, oke. Jadi silakan hidupkan kameranya, Bapak Ibu, kita akan foto untuk dokumentasi. Terima kasih atas waktunya. Boleh anak-anak yang bergabung juga boleh ya, hidupkan kameranya. Kita lama tidak berjumpa ya. Kita ambil semangat bersama-sama ini supaya hari Senin udah siap bertemu dengan teman-temannya yang lain. Silakan, Mister. Oke, sebentar ya. Slide-nya boleh ditutup dulu. Oke ya. Bapak Ibu sekalian dengan anak-anak yang mungkin ada di sini, saya harapkan semuanya boleh buka videonya ya. Sebentar aja kita foto sekitar 2-3 menit aja cukup ya. Ya, teman-teman yang belum buka kameranya silakan dibuka dengan tombol icon kamera. Kalau misalnya warna merah, diklik aja sampai warnanya hilang. Ya. Ya, sudah semua belum? Ini belum semua ini. Kalau misalnya yang sedang ikut POM ini adalah anak muda, juga nggak apa-apa, buka aja kameranya, kita foto sama-sama ya. Oke, saya hitung sampai 3 ya, semuanya senyum ke arah kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi senyum semuanya ke kamera, buka kameranya, senyum. Oke, 1, 2, 3. Terakhir ya, sekali lagi senyum yang lebar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah ya. Terima kasih banyak, Mister. Terima kasih Bapak Ibu, anak-anak semua yang sudah hadir. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu di lain kesempatan. Silakan. Terima kasih. Lanjutkan kegiatan.